saudara sekalian, kita akan memulai persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih untuk anugerah Tuhan. Hingga pada malam hari ini kami boleh kembali datang dalam persekutuan doa. Tuhan urapi dan Tuhan berkati hamba-hambamu yang mengambil bagian pelayanan pada malam hari ini. Dan Tuhan berikan kepada jemaatmu yang mengikuti ibadah ini satu hati yang penuh damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa, Roh Tuhan hadir di tengah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, minggu kemarin kita telah mendengarkan khotbah bahwa masa-masa ini hampir semua orang, mungkin juga termasuk saya dan saudara, mengalami suatu tekanan yang membuat kita menjadi stres. Nah saudara, selain kita dianjurkan untuk tertawa, adalah baik juga ketika kita menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Itu akan melepaskan rasa stres kita. Dan marilah sekarang saya mengajak kita semua, mungkin saudara bisa bangkit berdiri, bersama-sama kita naikkan dengan gembira satu pujian bahwa setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Sebelumnya saya undang saudara sekalian untuk kembali duduk. Ya, Bapak Ibu sekalian, marilah kita menyerahkan segala pergumulan kita pada Tuhan. Bersama Yesus kita bisa melakukan segala perkara. Bersama Yesus selalu ada jalan keluar. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus ada jalan keluar untuk masa
dikasihinya, anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepadanya. Nah saudara, saat ini kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Saudara bisa melihatnya di layar kaca ini. Biarlah setiap kita menaikkan doa di dalam hati kita ataupun bersama dengan keluarga. Mari kita berdoa. Saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Ji Mahoni. Mari kita mempersiapkan hati bahwa kita merindukan Tuhan. Kita siap untuk menerima firman Tuhan.
Malam ini, inilah waktu bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan kebenaran. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, orang Kristen yang tidak mempunyai kerinduan soal spiritualitas, masih ogah-ogahan, suam-suam kuku, tidak mau membayar harga, masih gemar berbuat yang bukan-bukan, jelas adalah indikator bahwa orang itu mempunyai masalah dengan spiritualitasnya, dengan kerohaniannya. Bagaimana cara mengatasi persoalan kerohanian yang mandek? Apa solusi yang harus kita kerjakan terhadap kemandekan rohani seperti itu? Yang pertama adalah sadari bahwa anugerah Tuhan bukanlah pemberian yang tidak terbatas. Anugerah Allah adalah pemberian yang cuma-cuma. Tetapi anugerah itu bukanlah barang murahan yang tak terbatas. Nah, istilah tidak tak terbatas di sini bukanlah berbicara tentang ketidakberdayaan anugerah Tuhan. Saya yakin sepenuhnya bahwa keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus adalah efektif 100%. Ibarat sebungkus obat yang 100% dapat menyembuhkan sebuah penyakit. Akan tetapi pada akhirnya ada orang tertentu tidak sembuh dari penyakit itu. Persoalan bukan terletak pada obat itu, melainkan pada sikap orang itu yang menyimpan obat itu ataupun membuangnya dengan begitu saja. Anugerah Allah memang untuk semua orang dan efektif. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa jika seseorang tidak bertobat, maka dia akan binasa. Lukas 13, 1-5 memberikan penjelasan seperti ini. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Nah, perhatikan dengan seksama, Tuhan Yesus menegaskan, jika seseorang tidak bertobat, dia akan binasa. Bahkan di dalam pembacaan yang lebih lanjut kita bisa mendapatkan keterangan bahwa tidak semua orang akan masuk surga. Bahkan lebih ekstrim lagi, dikatakan hanya sedikit saja orang yang akan masuk ke surga. Lukas 13 ayat 23 dikatakan, "Dan ada seorang yang berkata kepadanya, 'Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?' Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, 'Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat.'" Perhatikan saudara, Yesus menegaskan banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Kalau kita lanjutkan lagi pembacaan Lukas 13, bahkan orang-orang yang mengklaim makan dan minum bersama dengan Yesus pun terancam ditolak. Yesus berkata, "Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku,
hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9, Tuhan Yesus menggambarkan sebuah perumpamaan yang menggambarkan bahwa untuk bertobat dan untuk menghasilkan buah itu ada masanya, ada waktu yang terbatas. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberikan pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Saudara sekalian, perumpamaan ini memberikan penegasan yang sangat tegas bahwa pohon ara itu sebetulnya berada di tempat yang tidak selayaknya. Dia tidak harus berada di kebun anggur karena akan mengganggu anggur itu sendiri. Tapi rupanya pemilik kebun membiarkan, mengizinkan, memberi kesempatan bagi pohon itu untuk bertumbuh. Setelah 3 tahun sudah kelihatannya subur, tapi sama sekali tidak menghasilkan buah. Lalu pemilik berkata, tebang dia. Tapi pengelola masih berbaik hati dan berkata, sabar dulu. Berikan waktu setahun lagi. Aku akan memupuknya lagi, akan memberikan air lagi, dan kita lihat 1 tahun lagi. Apabila dalam 1 tahun dia tidak menghasilkan buah, mari kita potong dia. Saudara sekalian, ini berarti apa? Ini berarti ada waktu yang terbatas. Ada masa yang disebut dengan grace period. Maka itu setiap orang harus menghargai waktu ini dengan sebaik-baiknya. Barangkali kita sudah berada dalam posisi 3 tahun itu, tapi tidak menghasilkan. Dan itu berarti kita punya waktu tinggal 1 tahun lagi. Dan dalam 1 tahun ini apabila kita tidak menghasilkan, maka posisi kita menjadi sangat-sangat menakutkan. Ibarat pegawai yang sedang diundang masuk dalam sebuah perusahaan dan diberikan status sebagai pegawai percobaan. Maka dia harus melakukan tugas pekerjaannya dengan sebaik-baiknya, dengan performa yang tinggi, sehingga pemimpin perusahaan akan melanjutkan memperkerjakan dia. Jika tidak, pasti dia akan dihentikan. Sebetulnya kisah ini agak mirip dengan catatan Matius pasal 22 yang berkisah tentang seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin. Ada tamu-tamu yang diundang tetapi tidak menghiraukan undangan itu. Berkali-kali diundang tapi tidak menghiraukannya. Lalu raja memberi kesempatan kepada orang-orang di pinggir jalan, di pasar-pasar untuk masuk ke dalam ruang perjamuan itu. Dalam sekejap, ruangan perjamuan itu telah penuh dengan orang. Ini menggambarkan umat Israel yang mendapatkan prioritas Allah untuk diselamatkan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi mereka tolak itu. Dan hasilnya, sebagaimana digambarkan oleh Rasul Paulus dalam surat Roma, orang-orang kafir yang tadinya bukan umat Allah diberi kesempatan untuk masuk di dalam ruang perjamuan itu, di dalam kerajaan itu. Tapi setelah diberi kesempatan, ketika raja turun ke dalam ruangan perjamuan, dia dapati ada seseorang yang tidak berpakaian pesta, dan ketika ditanya, dia hanya diam saja, dan raja itu berkata, ambil orang ini, ikat kaki dan tangannya, lemparkan dia ke dalam perapian. Saudara lihat? Ini adalah orang yang sudah diberi kesempatan, tapi tidak menghargai kesempatan. Jangan salahkan Tuhan. Apabila Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi seseorang,
tapi orang itu tidak memanfaatkannya dengan baik, tapi menyia-nyiakannya dengan begitu saja. Saudara sekalian, sadarilah bahwa jika seseorang tidak bertobat, maka ada akibat yang sangat-sangat buruk yang akan mengikutinya. Di dalam Wahyu, Tuhan Yesus berkata terhadap orang-orang yang suam-suam kuku, dia akan memuntahkannya kembali. Matius 7 ayat 21. Terhadap orang yang hanya berseru-seru tentang nama Tuhan, yang mengklaim melakukan mujizat, mengusir setan dan sebagainya, itu pun akan ditolak oleh Tuhan Yesus. Dan untuk menggambarkan betapa anugerah ini bukan sesuatu yang murahan, kita bisa melihat bagaimana respon Tuhan Yesus ketika satu saat murid-murid di luar 12 orang murid mengundurkan diri dari hadapan Yesus dan tidak mau menjadi murid Yesus lagi. Yesus tidak mencegah mereka. Yesus tidak membujuk mereka. Dan Yesus pun tidak mengancam mereka. Yesus mempersilahkan mereka yang tidak siap mengikut dia untuk pergi. Dan setelah itu, dia menantang 12 orang murid ini. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Yohanes 6 ayat 67. Jadi jika semua orang Kristen menginsafi sepenuhnya konsep ini, maka niscaya ia tidak akan ogah-ogahan, tidak akan main-main dengan spiritualitasnya. Saudara sekalian, bagaimana cara mengatasi persoalan kemandekan rohani? Yang kedua, sadarilah adanya fakta pertobatan yang keliru dan terjadi pendangkalan iman. Apa itu pertobatan keliru? Dan apa itu yang disebut dengan pendangkalan iman? Saudara sekalian, rendahnya spiritualitas pada orang Kristen bisa jadi disebabkan karena dia tidak terhubung dengan Yesus. Seperti kata Tuhan Yesus bahwa dia adalah pokok anggur dan kita adalah cabang-cabangnya. Dan cabang-cabang pasti 100% tidak bisa menghasilkan buah karena dia tidak mempunyai kehidupan. Mengapa dia tidak mempunyai kehidupan? Karena dia, cabang-cabang itu tidak menyatu dengan pokok anggur, yaitu Yesus. Seseorang bisa saja beragama Kristen, tetapi belum tentu dia sudah terkonek dengan Yesus Kristus. Sejatinya pertobatan yang sesungguhnya dimulai dengan sebuah pertemuan, sebuah encounter seorang pribadi dengan pribadi Yesus Kristus. Intinya orang-orang yang telah diinsafkan oleh Roh Kudus pada akhirnya akan mengakui dirinya sebagai orang berdosa dan meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia akan datang pada Yesus, memohon pengampunan dari Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidupnya. Dia menjadi ciptaan yang baru dan terus dibangun di atas landasan yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Akhirnya dia semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dan itulah gambaran besar bagaimana orang yang bertemu dengan Yesus dan akhirnya diangkat menjadi anak-anak Allah. Akan tetapi menurut Ken Philpott, ada banyak orang yang mengaku dirinya Kristen tetapi mengalami pertobatan yang keliru. Di mana seseorang datang kepada Yesus dengan motivasi dan tujuan yang tidak seperti yang diajarkan oleh Yesus. Ken Philpott menggambarkan, jika seorang yang haus maka yang dibutuhkan adalah minum. Dan ketika seseorang sedang mengalami sebuah krisis, katakanlah krisis keuangan ataupun krisis keluarga, seseorang datang kepadanya dan menawarkan Yesus yang bisa menyelesaikan persoalan ekonomi dan persoalan keluarga, maka orang ini akan menerima tawaran itu dan kemudian dia akan masuk ke gereja dan mengikuti semua ritual di dalam gereja dan kemudian mengidentifikasi dirinya sebagai orang Kristen, padahal belum tentu dia telah mengalami pertobatan yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Artinya ada orang menjadi Kristen semata-mata karena ingin mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan, karena mendapatkan kesembuhan,
Karena mendapatkan janji bahwa Tuhan bisa menyelesaikan persoalan ekonomi yang dihadapi, persoalan psikologis yang dihadapi, persoalan keluarga yang dihadapi. Nah, orang-orang yang datang pada Yesus dengan cara yang keliru, Ken Philpott mengatakan dia tidak datang pada Yesus untuk menyelesaikan persoalan dosa, persoalan spiritualitas di dalam hidupnya. Orang-orang seperti inilah yang dikategorikan oleh Ken Philpott sebagai pertobatan yang keliru. Nah, saudara sekalian, jika kemandekan rohani yang saudara alami karena faktor ini, maka saya menyarankan saudara untuk datang pada seorang rohaniwan yang telah lahir baru, supaya saudara dibimbing untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Selain persoalan pertobatan yang keliru, juga ada kondisi di mana terjadi pendangkalan iman. Saudara sekalian, pertobatan yang sejati melibatkan perjumpaan seseorang dengan Kristus secara pribadi, seperti yang saya tegaskan tadi. Di dalam banyak kasus, orang yang seperti ini akan mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan harga apapun dia berani bayar. Diusir dari keluarga, dianiaya, bahkan dibunuh sekalipun, mereka siap untuk menghadapinya itu. Karena mereka telah menemukan Yesus satu-satunya juru selamat yang mereka rindukan. Tetapi pendangkalan akan terjadi pada generasi berikutnya, pada anak-anak, cucu-cucu dari orang ini. Belum tentu mereka mengalami perjumpaan yang sedemikian indahnya seperti papa, mama, atau kakek nenek mereka. Nah, sekarang generasi berikutnya begitu lahir otomatis menjadi pengikut Yesus karena orang tua, karena kakek neneknya adalah beragama Kristen. Nah, ini terjadi pendangkalan iman. Terus sekalian, orang-orang tidak lagi mempunyai hubungan personal dengan Yesus karena secara otomatis dia telah mengidentifikasi dirinya sebagai orang Kristen. Jadi hubungan relasional antara seorang pribadi dengan Yesus yang begitu fundamental telah digantikan dan tergantikan dengan konsep beragama, menjadi anggota gereja, dibaptis dan disidi, melakukan upacara keagamaan secara formal, seremonial, rutinitas seperti berdoa, kebaktian, pelayanan, persembahan, dan lain sebagainya. Dan kondisi ini akan terus berulang. Sehingga semakin lama, semakin banyak orang yang mengalami krisis iman. Dan hal ini terkonfirmasi apabila saudara-saudara pergi ke kantong-kantong Kristen. Di sana mereka beragama Kristen, menyanyikan lagu gereja, menghafal begitu banyak ayat, tetapi mereka mempunyai kehidupan spiritualitas yang agak menyedihkan. Seperti orang dunia. Bahkan dalam banyak kasus kelakuannya lebih buruk daripada orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Kondisi ini bukan hanya melanda orang-orang awam. Di tingkat rohaniwan sekalipun kadang-kadang ada kasus seperti ini. Bahkan seorang rohaniwan sekaliber John Wesley sekalipun yang sudah melayani Tuhan, menjadi misionaris, pengkhotbah KKR di mana-mana, tapi pada akhirnya dia mengalami pertobatan di belakang hari. Oleh karena itu, saudara sekalian, orang-orang yang terlahir di dalam lingkungan kekristenan mesti mengalami perjumpaan dengan pribadi Yesus. Jika tidak, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan Allah." Jadi saudara sekalian, setiap orang Kristen dari keluarga manapun, apakah orang Kristen baru maupun orang Kristen lama, mutlak mengalami perjumpaan dengan Kristus yang akan mengubahkan hidupnya. Itu sebabnya penginjilan di antara orang-orang Kristen tetap menjadi prioritas yang sangat-sangat penting. Saudara sekalian, jika saudara adalah orang Kristen tapi tidak berminat terhadap soal-soal spiritualitas, lesu rohani, tidak bertumbuh, tidak berbuah,
hidup seperti orang duniawi. Jangan-jangan saudara belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Tuhan. Saya tidak bermaksud menghakimi, tapi ada baiknya bercermin. Siapa tahu itu yang terjadi. Karena seseorang yang tidak tertarik terhadap perkara rohani, bisa dipastikan itu adalah manusia yang masih duniawi. Orang-orang yang masih menjadi pelanggan dosa, masih diikat oleh dosa, pasti belum lahir dari Allah. 1 Yohanes 3 ayat 9 berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ini tidak berarti bahwa orang Kristen tidak bisa berbuat dosa lagi 100%, bukan. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah orang Kristen seharusnya tidak lagi menjadi hamba-hamba dosa. Jadi sadarilah fakta tentang pertobatan yang keliru, serta adanya pendangkalan iman. Dan apabila saudara sudah menyadari itu, periksa diri. Apakah saudara-saudara termasuk di antara orang-orang yang mengalami kondisi seperti itu. Dan bertindaklah dengan segera dan tepat. Maka niscaya saudara tidak akan ogah-ogahan lagi. Bagaimana cara mengatasi persoalan kemandekan rohani? Ketiga, buanglah sikap yang keliru dan waspadalah terhadap ajaran yang tidak seimbang. Nah, saudara, kita harus menyadari adanya bahaya atau efek negatif dari sikap kita yang keliru serta adanya bias dari beberapa pemikiran, perasaan, bahkan keyakinan yang mungkin bisa membutakan mata kita karena diajarkan secara tidak seimbang. Sikap yang keliru yang saya maksudkan adalah menyia-nyiakan anugerah. Tadi di atas saya sudah berbicara ada orang yang menyia-nyiakan kesempatan untuk diselamatkan. Nah sekarang kondisinya berbeda, saudara. Ada orang-orang tertentu yang telah menerima anugerah, tapi dia bisa dikategorikan sebagai orang yang telah menyia-nyiakan anugerah. Seperti tulisan Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus. Dia berkata sebagai rekan sekerja Allah, aku menasihati kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi saudara, pada kenyataannya ada orang yang telah menerima anugerah Allah, tetapi kemudian menyia-nyiakannya. Apakah anugerah di dalam konteks 2 Korintus 6 ayat 1 itu adalah anugerah keselamatan? Saudara bisa membandingkan dengan tulisan Paulus yang sama, 1 Korintus 15 ayat 1. Jelas di situ berbicara tentang karunia keselamatan. Saudara-saudara sekalian, saya menggambarkan kondisi ini adalah seperti seorang pria yang jatuh cinta pada seorang wanita yang sukar untuk ditaklukkan. Berhubung karena ia telah jatuh cinta semikian rupa, maka laki-laki ini akan melakukan apapun, mengorbankan banyak hal. Siang dan malam memikirkan dan berupaya mendekati dan terus mendekati. Sampai akhirnya wanita ini berhasil ditaklukkan dalam tanda kutip dan menjadi pacarnya. Dan sekian tahun kemudian dinikahinya. Namun setelah bertahun-tahun menikah, wanita yang sangat dia inginkan itu tersia-siakan. Paulus mengingatkan jemaat di Filipi. Dia katakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Perhatikan kata-kata Paulus. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan salah pengertian, saudara. Keselamatan itu bukan soal berbuat baik dan sebagainya. Tidak. Tetapi artinya kita harus bertanggung jawab untuk memaintain relasi kita dengan Kristus. Bagaimana kita membuat diri kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus dan semakin diperkenan oleh Tuhan. Nah sekarang mari kita lihat ada berbagai bias dari pengajaran yang diajarkan secara tidak proporsional. Ada orang berkata Allah baik, Allah Maha Pengampun.
Termasuk keyakinan sekali selamat pasti selamat. Ini teologi yang dikembangkan oleh John Calvin. Ini sangat menyenangkan dan saya harap itu yang terjadi. Sekali selamat pasti selamat. Saudara-saudara sekalian, pengajaran seperti ini bisa membawa efek yang kurang pas. Bisa digambarkan seperti orang-orang yang melakukan kejahatan dan tidak ditangkap. Dan kalaupun ditangkap, tidak diproses secara hukum, dilepaskan begitu saja. Karena itu dia tidak jerah, tidak pernah kapok berbuat jahat. Saya rasa ajaran bahwa Tuhan baik, Tuhan Maha Pengampun, itu betul sebetulnya. Memang Tuhan baik, Tuhan Maha Baik, dan Tuhan Maha Pengampun. Tetapi saudara, kalau hanya mengajarkan Maha Pengampun dan Maha Pengasih, itu tidak proporsional, tidak seimbang. Sebab Alkitab juga mengajarkan bahwa Tuhan bisa marah, Tuhan bahkan bisa murka, dan Tuhan tidak sungkan-sungkan menghukum. Bahkan dia membuang satu bangsa, Israel, bangsa pilihan Allah, dia buang sebagaimana yang dilukiskan di dalam Matius pasal 22 tadi, ataupun seperti yang digambarkan oleh Paulus tentang pohon zaitun yang dipatahkan oleh Allah dan dibuang. Allah Maha Baik, Allah memang Maha Pengampun, tapi dia bisa marah dan dia bisa menghajar umatnya. Sekali selamat pasti selamat. Ini sangat menghibur dan ini sangat menyenangkan. Tapi jangan lupa saudara, di Alkitab kita ada begitu banyak peringatan-peringatan yang mengingatkan hal yang sebaliknya. Jangan lalaikan itu. Ada juga yang berpikir, umur masih muda ini, masih lamalah hidup ini. Saudara sekalian, jangan tunda-tunda. Umur bukan milik kita, itu titipan Tuhan. Kita mengelolanya. Dan satu saat akan berlalu. Dan masalahnya kita tidak tahu kontrak kita sampai kapan. Lagi pula di atas ranjang kematian. Tidak ada orang yang menyesali dari muda hidupnya saleh. Yang sebaliknya banyak saudara sekalian. Masa sih kita mau pilih sebaliknya? Dan dosa-dosa kita di masa lalu, kalau kita mengingatnya, sungguh membuat kita malu di hadapan Tuhan. Masa sih kita masih berpikir untuk menambah-nambah perbuatan yang pada akhirnya membuat kita malu di hadapan Tuhan? Jangan saudara sekalian. Mungkin umur sebagian orang masih muda, tapi jangan berspekulasi saudara. Jangan. Ini sangat-sangat penting. Menyangkut hidup dan mati kekal. Saudara sekalian. Saudara, ternyata pengajaran bahwa Tuhan Maha Pengampun, sekali selamat pasti selamat, serta keyakinan umur masih panjang, akan membawa dampak orang Kristen yang tidak terlalu serius di dalam mengikuti Yesus. Dan membawa dampak yang tidak baik bagi orang Kristen yang tidak terdidik dengan baik. Bagaimana cara mengatasi kemandekan rohani? Keempat, buatlah kehidupan yang lebih proporsional, yang lebih seimbang. Banyak orang sebetulnya ingin mempunyai spiritualitas yang sehat dan bertumbuh. Jadi orang Kristen yang luar biasa, mempunyai hubungan yang sangat-sangat intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Namun karena banyaknya aktivitas dalam kehidupan kita yang melelahkan fisik dan mental kita, membuat seseorang akhirnya kehilangan kesempatan untuk bertumbuh di dalam spiritualitas. Nah, kondisi ini akan membuat seseorang bukan hanya lesu secara fisik dan mental, tapi juga mengalami kelelahan secara spiritualitas, bahkan kelaparan di dalam hal spiritualitas. Saudara sekalian, akhirnya dia akan menjadi semakin sekuler. Dan kita juga mendapati ada orang-orang Kristen yang sudah lama sekali tidak melakukan disiplin rohani, akhirnya menjadi suam-suam buku. Ada aktivitas yang di luar kendali kita, saudara. Akan tetapi ketahuilah, ada lebih banyak lagi aktivitas yang sebetulnya adalah gara-gara ambisi dan obsesi kita yang di luar batas. Kita ingin meraih lebih banyak pencapaian di dunia ini. Anehnya untuk hal-hal yang sebetulnya Tuhan Yesus larang. Misalnya dikatakan janganlah kumpulkan bagimu
uang di bumi ini, orang-orang justru meluangkan waktu begitu banyak untuk mengejar yang dilarang oleh Yesus itu. Untuk sesuatu yang tidak bernilai kekal, orang-orang menginvestasikan sebagian besar dari hidupnya, bahkan seluruh hidupnya. Tapi untuk sesuatu yang bernilai abadi, orang-orang tidak memikirkannya dengan serius. Waktu orang di dunia ini habis dipakai untuk mengejar uang, untuk mengejar kesenangan, hobi, popularitas, relasi dengan kolega, dan sebagainya. Dan lagi pula, saudara, kalau kita tidak menyetop obsesi kita, kerinduan kita untuk mendapat lebih dan lebih banyak lagi, gairah itu tidak bisa berhenti, saudara. Dan tidak akan ada habis-habisnya yang akan kita kejar. Saudara sekalian, jika kita menggunakan waktu kita dengan habis-habisan untuk hanya mengejar perkara-perkara di dunia ini, mungkin satu saat tubuh kita akan memaksa kita untuk menyediakan waktu di rumah sakit. Dan begitu kita menghadap Tuhan, pasti kita akan menyesal. Karena waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita, hanya kita gunakan untuk perkara-perkara dunia ini. Orang-orang Kristen harus tetap bekerja dan berkarya semaksimal mungkin. Akan tetapi lebih baik bekerjalah secara proporsional, seimbang. Kita tetap butuh uang, tapi jangan sampai mengejar uang membuat kita kehilangan sesuatu yang paling berharga yang harus kita kerjakan, yaitu kerohanian dan spiritualitas. Jika saudara ingin mengatasi persoalan kemandekan kerohanian, buatlah kehidupan ini menjadi lebih berimbang, lebih proporsional. Bagaimana cara mengatasi kemandekan rohani? Yang kelima, terakhir, luangkanlah waktu untuk melakukan disiplin rohani. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh, bukan lagi sekedar formalitas dan asal-asalan. Aktivitas itu diantaranya adalah berdoa, saat teduh, ibadah, baca buku rohani, berpuasa, dan masih banyak latihan spiritualitas lainnya. Luangkanlah waktu yang khusus untuk menuntut dan memupuk kerohanian diri sendiri. Masuklah ke dalam pelajaran yang lebih dalam lagi, saudara. Bukan hanya soal-soal kesaksian, bukan hanya sekedar yang ringan-ringan, yang lucu-lucu, yang tidak memerlukan pemikiran-pemikiran yang mendalam. Bacalah Alkitab, bacalah buku rohani, gali lebih dalam lagi, belajar sendiri. Jangan lagi hanya mau menerima suapan yang disodorkan dari atas mimbar gereja. Kembangkanlah minat untuk menuntut diri agar semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal Yesus lagi. Dengarkanlah ceramah khotbah yang membangun iman, yang menanamkan teologi yang mendalam, sehat dan benar. Sehat dan benar di sini sangat penting, saudara. Apalagi zaman sekarang ada begitu banyak pengajaran yang entah dari mana asalnya. Pengajaran-pengajaran yang seringkali bertolak belakang, yang mirip-mirip dengan ajaran Alkitab. Itu ada di mana-mana. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terjerumus di dalamnya. Jika seseorang telah terjerumus dalam sebuah pengajaran, maka sangat-sangat sulit untuk mengeluarkan orang-orang seperti ini dari sebuah pengajaran yang keliru. Waspadalah siapapun yang mengajar, pendeta siapapun yang mengajar, waspadalah. Lihatlah referensinya dalam Alkitab. Apakah seperti itu? Apakah betul cara menafsirnya? Kalau tidak, waspada. Tinggalkan ajaran-ajaran seperti itu. Tidak peduli siapapun yang mengajarkan. Paulus berkata, apakah itu Paulus, bahkan seorang malaikat sekalipun, kalau dia mengajarkan Injil yang berbeda, terkutuklah dia. Pengajaran menjadi begitu penting, saudara. Tanpa pengajaran, sulit bagi seorang Kristen untuk bertumbuh menjadi orang Kristen yang kuat dan sehat. Terus kalian tidak bisa tidak. Cara
mengatasi spiritualitas yang mandek adalah dengan mengubah sejumlah paradigma di dalam pikiran kita. Dengan menyadari 5 hal yang telah saya uraikan tadi. Saya berharap saudara akan segera keluar dari kemandekan rohani. Kalau saudara betulan mengalami kemandekan rohani. Dan kemudian akan bertumbuh menjadi orang Kristen yang bersinar-sinar bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari berdoa. Tuhan, tolong kami mampu mengintrospeksi diri kami. Apakah kami mengalami kemandekan rohani? Dan mampukanlah kami untuk mengatasi penyakit rohani kalau kami sedang sakit rohani. Buatlah kami bertumbuh menjadi orang Kristen yang berkobar-kobar, yang bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami menangkap pesan pada saat ini dan melakukan dalam hidup kami dengan baik. Terpujilah Engkau Bapa dan Kristus Tuhan kami.